Self diagnose. Oke, betul. Ya, itu sebenarnya nggak boleh gitu ya. Nah, sebenarnya kita tidak boleh untuk self diagnose atau mendiagnosa diri kita sendiri bahwa oh saya ini kayaknya gangguan deh gitu ya. Saya ini kayaknya overthinking deh gitu ya biasanya ya. Nah, walaupun kita itu mungkin ini biasanya kita sampaikan ke teman-teman mahasiswa ataupun juga ke teman-teman yang apa ya, yang belajar psikologi gitu ya. Kita tetap tidak boleh self diagnose. Karena apa? Karena semua itu butuh yang namanya asesmen. Asesmen itu apa ya? Semacam pengumpulan data, observasi, konseling, wawancara, dan yang bisa mendiagnos itu adalah profesional. Nah, jadi oke lah, memang sih kita itu bisa mengenali tanda-tanda ya. Misal setiap malam saya nggak bisa tidur, setiap malam saya overthinking, saya nggak mau makan ya. Nah, itu mungkin bisa aja mengarah Mungkin tanggal tua nggak tanda-tanda. bisa makan. Betul. Betul, nggak bisa makan. Makanya Kiriman ngirit-ngirit. belum datang. Nah, ditinggal merantau sendirian gitu ya. Nah, bisa aja. Mungkin bisa, boleh lah kita tanda-tanda itu muncul, tetapi jangan sampai kita mendiagnosis bahwa oh saya depresi gitu ya. Kadangkala kita itu kemakan yang namanya media sosial, ngomong kalau lo nggak bisa tidur, nggak bisa nggak keluar-keluar itu adalah depresi. Oh jujur saya depresi gitu ya. Karena kita percaya bahwa apa yang kita yakini gitu ya, apa yang kita itu semacam sugesti gitu ya. Wah, jujur aku depresi, aku depresi. Nah, itu akan kebawa ke otak alam bawah sadar kita. Itu akan membawa kita jadi, oh ya, kita jadi bisa mengarah ke sana gitu loh. Dari perilaku kita, emosi kita, dan sebagainya. Nah, maka oke, boleh kita itu melihat kayaknya aku ada something nih. Ada sesuatu yang nggak oke dalam kehidupan sehari-hari, tapi jangan berhenti di situ aja. Jangan mendiagnosis diri sendiri sebelum kita minimal cerita ke orang lain atau ke profesional. Meskipun gitu ya. yang merasa dia self diagnosis itu juga bergeluti, maksudnya kuliah di sini juga harus tetap menceritakan gitu. Iya, jadi paling nggak ini biasanya kalau tips untuk orang awam lah, bukan orang yang psikologi gitu ya, orang awam. Paling nggak kita itu pasti kan punya sahabat gitu ya, punya keluarga, punya teman-teman dekat yang dia bisa kasih value yang bersifat normatif ya, value yang bersifat netral lah, ya nggak memihak dan lain sebagainya. Nah itu bisa dijadikan kalau ukur. Kalau beberapa orang di sekitar kita ngomongin, wah kayaknya kamu begini, dan itu jawabannya sama, begitu ya. Nah ini yang harus kita cek gitu. Kita harus cek apakah saya perlu untuk ke profesional atau ya saya harus butuh bantuan kayak gitu. Nah, jadi kita jangan sampai men-self diagnose diri sendiri lah intinya. Ojo sampai wah aku wes kayak gini, aku depresi, bla 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 bla. Ya wes aku nggak mau ngapa-ngapain. Nah kadang kan begitu ya. Nah atau mungkin kita nyimpen kekecewaan nih. Nah biasanya kan gitu ke warga atau nanti saya mau cerita ke orang lain nggak percaya gitu ya. Nah memang lebih baik ke profesional sih, lebih baik. Ataupun kalau misalkan saya nggak berani atau nggak ada budgeting misalnya gitu ya, karena biasanya anak-anak muda itu kan wah aku nggak lucu ya pak gitu ya. Ya apa gitu. Nah sekarang banyak banget konsultasi-konsultasi lewat aplikasi dan lain sebagainya yang dia juga ditangani oleh profesional. Artinya dari teman-teman yang memang dia sudah dilatih untuk konseling dan lain sebagainya. Ya memang ada yang berbayar, tapi berbayarnya sangat-sangat terjangkau. Jadi lewat aplikasi, lewat online itu juga cukup membantu sebenarnya. Dan saya pikir di Kota Madiun ini juga cukup banyak komunitas-komunitas peduli kesehatan mental ya. Nah seperti, nah ini luar biasa ini ya. Ini salah satu komunitas yang nanti bisa aja kita bisa saling sharing, bisa saling komunikasi satu sama lain, ada kegiatan ngumpul bareng, kita bisa cerita. Minimal orang tuh kenapa sih kok ruwet dengan dirinya sendiri? Karena dia nggak bisa cerita. Gitu aja sih, simpelnya begitu.